Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku Supriyanto Cah HPCT. Nah, ini cerita kembali guys. Semalam tuh saya nonton bola, nonton U16 ya. Bagus, tapi nyatanya Tuhan belum mengizinkan. Walaupun saya nonton juga ke bawa emosi. Bah, gitu. Apalagi yang masih tato, pengen tak cicuk gitu. Dia bagus, tapi kadang rusuh gitu. Tapi memang pergerakannya bagus, cuman ya sebenarnya Indonesia itu oke, udah menurut saya udah bagus ya. Cuman kemarin ada keterlambatan karena kartu merah ya, terus pergantiannya juga delay gitu, nggak dari awal itu teman-teman. Tapi ya biar bagaimanapun itu udah sunatullahnya, sudah role of the game-nya Allah, bahwa memang masih belum menang gitu ya, pasti ada campur tangan di situ yang terbaik. Nah, satu sisi saya lagi itu adrenalin saya naik, terus saat ini kembali lagi saya belajar mengenai, masih belajar gimana sih jualan di TikTok. Nah, alhamdulillah kemarin udah mulai terus running everyday, udah mulai saya jadi affiliate, bukan sebagai seller teman-teman. Saya belajar sebagai affiliate, bukan menjadi penjual langsung, karena saya belum punya produk sendiri segala macam. Dan sebenarnya saya punya produk tapi tidak saya jual di TikTok, belum bisa saya jual di TikTok. Tapi saya langsung, yaitu So My Wondes, saya jualannya langsung lewat ads di FB Ads, langsung ke WA-nya admin, funnelingnya ya, dari website ke funneling, terus melasuklah ke ini. Kondisinya saat ini juga masih lagi turun ya, perekonomian turun ya, ikut. Nah, terus saya coba, saya tertarik dengan affiliate, karena saya testing dan itu running gitu ya. Walaupun hasilnya masih kecil, tetapi tetap saya coba istiqomahin, saya jalan, dan ternyata ada impact. Tetapi pada saat kemarin saya tuh menggunakan ChatGPT untuk text to speech, untuk cari narasinya. Saya coba, saya shoot video, saya bikin narasinya, saya shoot video, saya cari narasinya, saya buatkan di TikTok, di ChatGPT. Nah, oke, saya edit sebentar sambil nonton, sambil emosi, gitu kan. Oke, saya screening sebentar karena takut ada yang melanggar segala macam. Tapi karena screening saya, otak saya lagi kebawa emosi di nonton bola, saya dengan skill saya cepat aja, pokoknya cepat biar ada konten, sambil nonton, sambil ini saya langsung lakukan text to speech, ada menggunakan Audio Lab. Saya download, saya edit di CapCut, saya gabung cepat, saya upload. Tenang, udah upload aman. Target saya adalah selalu ada video-video terus. Hasilnya video kayak apa, ya follow alam, oke, jalan aja. Setelah jam berapa, bola selesai, saya open lagi TikTok saya tagging, ternyata disable, ban it. Apa saya, jangan-jangan apa video apa, bener. Setelah saya telusur, saya baca lagi narasi dalam video tersebut, ada yang mengatakan bahwa saya kan kemarin bikin video tentang cuka apel ya. Nah, cuka apel itu bisa membantu menurunkan berat badan. Haram hukumnya dalam TikTok menyebutkan produkmu menurunkan berat badan. Pokoknya berhubungan dengan body goal, body segala macam dilarang keras, diharamkan, dan di-ban 3 hari. Yo. Saya sudah paham, saya sudah ini, tetapi pelan-pelan pembelajarannya bahwa ternyata pada saat kita tidak fokus, kita kemana arahnya, bisa pengaruh fatal teman-teman. Dan saat ini yang namanya TikTok ini kejamnya nggak ketulungan, sadistis. Karena memang mungkin untuk melindungi, karena sudah customernya banyak, pembelinya banyak, pelanggannya banyak, untuk menjaga bisnisnya mereka juga harus menegakkan rule of the game benar-benar dengan nggak pandang bulu. Dan ini banyak juga yang kena problem pelanggaran, bahkan ban permanen, artinya lu nggak bisa jualan lagi. Itu terjadi karena saya juga punya akun satu pertama, saya belum paham rule of the game-nya, saya jalanin aja, dan saya ban permanen, hasil penjualan saya juga loss, hilang. Bagi saya, bisa menjual mendapatkan profit 300.000, amazing teman-teman, itu perjuangan yang luar biasa. Dan terkena loss, hilang, ban permanen, nggak bisa jualan di akun saya yang pertama. Pelajaran pertama, oke, saya pindah ke akun satu lagi dengan akun pribadi yang tadinya nggak ada isinya, nggak jelas. Akhirnya saya coba jalankan. Dan ini azan, berhenti dulu, nanti lanjut lagi guys. Ya itu tadi teman-teman, saya cerita kembali lagi ke TikTok ya.
ke skip sebentar, sholat dulu tadi, dan ini lanjut lagi teman-teman. Dan ternyata itu saat saya tidak fokus, pelanggaran itu kena, saya itu menyebutkan masalah berat badan ya. Kembali lagi kalau berat badan, kita nyebut berat badan pada saat kita sebagai affiliate punya keranjang kuning istilahnya, di situ tidak boleh melanggar aturan itu karena nanti ya supaya tidak overclaim. Terus kedua juga menyinggung apa ya, istilahnya bahasa body bullying atau apalah. Padahal walaupun kita tidak bermaksud ke sana, bahwa memang cuka, realnya cuka bisa membantu untuk metabolisme badan, dengan juga bisa mengatur ke pola hidup supaya berat badannya ideal. Tetapi ya itulah rule of the rule, ya kita bukan seorang pemilik. Kalau mau membuat rule yang terbaik, ya udah bikin di rulemu sendiri kalau kita punya kemampuan. Tapi saat ini beda ya, karena saya juga tidak punya kemampuan, saya hanya main nebeng, hanya mengikutin, suka tidak suka ya harus ikutin rule of the game-nya si TikTok. Itu teman-teman. Jadi yang pembelajarannya pada saat tidak fokus, hati-hati, mendingan lepaskan dulu apapun itu, nanti bisa berbahaya. Tapi kadang kondisi memaksa. Nah kalau kondisi memaksa ya benar-benar harus, ya kalau nggak fokus ya tenangkan diri, fokusin bentar, running lagi gitu. Jangan sampai bertubrukan. Kalau saya ingat dulu, saya ini basically-nya pernah handle yang namanya sistem operasi Linux ya. Kalau teman-teman tahu, Linux itu terkenal dengan multitasking-nya. Jadi kerjaan banyak bisa langsung berbarengan, tapi sekuat-kuatnya Linux tetap aja bisa hang. Cuman masalahnya kalau Linux itu kayak gini sistemnya. Kalau misalkan multitasking ada yang error satu, yang di-kill satu, ini running bisa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa semuanya juga bisa tumbang gitu. Karena beberapa server saya kalau udah ngadat, beneran ngadat, ya wes kill, ya udah restart, shutdown. Walaupun dia punya kemampuan multitasking, seberapa mampu tetap aja ada kelemahan, ada kekurangan. Bisa tumbang juga. Manusia sebenarnya, manusia ini ada kemampuan multitasking, terutama cewek ya. Cewek ini kan otaknya bisa sambil ngomong ini, dia otaknya ngeliatnya ke sana, ngomongnya ke sini ya gitu kan. Itu bisa, tapi cowok biasanya lurus. Nah, itulah teman-teman. Ya, saya ini sampai detik ini masih terus belajar dengan segala kekurangan, kelemahan, kebingungan, kesetresan itu. Iya, jadi kok gak iso-iso gitu. Tetapi tetaplah salah satu proses pembelajaran, ya memang begitu teman-teman, nggak peduli usia kita. Kalau saya coba pahami, saya nggak peduli usia saya, pengalaman saya, knowledge saya, siapapun gitu yang katanya udah jago Indonesia Raya gitu ya, tetap aja kita punya kelemahan dan kekurangan. Itu yang coba saya pahami. Saya kenal banyak orang dulu itu ya, bahkan majority keluaran dari university, dari luar negeri yang gelarnya doktor, profesor juga ada. Tapi pada saat terjadi cut off pekerjaan, bingung juga bro, stres juga. Tiba-tiba nih beliau bekerja, ngantor, udah fokus ngajar jadi seorang lecturer gitu kan. Tiba-tiba keputus, jebret, perusahaannya oleng, cut. Bingung bro nyari kerjaan. Tadi cicilan, ternyata ya banyak juga yang punya cicilan. Entah rumah, entah apa. Saya pernah diskusi langsung ngobrol yang salah satu pakar beliau udah salah satu pakar yang terkenal di satu bidang. Saya ajak ngobrol, ketemu lagi karena kesempatan diberikan Allah, ketemu sama beliau. Iya, saya pusing juga gitu katanya. Karena rumah masih ada kecicilan gitu kan. Wow, dokter jebolan luar negeri yang ahli, yang keren gitu. Ya, saya kemarin dengerin siapa lagi ya? Saya dengerin siapa gitu. Wah, Pak John LBF ya, si kasih solusi kalau tidak salah. Beliau ngatain, banyak sekarang orang siapapun kalau terlahir pinginnya apa? Salah satunya pingin jadi seorang entrepreneur. Why? Mau lo jadi pilot, lo mau jadi pejabat, lo mau jadi pemimpin, yang dilakukan apa? Salah satunya mereka pada saat mereka selesai, bahkan mereka masih memimpin untuk ngumpulin modal untuk bikin usaha, bikin bisnis, become a businessman, membangun usaha untuk menghasilkan lagi. Pada saat mereka pensiun, pengen dong mereka tetap punya penghasilan, supaya survive, supaya bisa buat makan, supaya bisa dia berlanjutkan ke anak cucunya kayak gitu ya, buat diri sendiri gitu. Nah, saya bener logiknya masuk juga nih si brother ini. Karena saya dulu waktu saya ke kantor kerja ya memang kayak gitu. Wah, merasa nyaman, merasa oke. Tapi satu titik, ini bukan yang tak cari. Saya tuh bukan di sini karena saya dulu banyakkan membaca, saya orang introvert, nggak punya teman, kurang teman. Akhirnya saya banyak baca buku pengembangan diri. Salah satunya untuk mendapatkan source money yang oke adalah apa? Become an entrepreneur.
jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi wirausaha gitu ya. Terus coba majority kita hidup, kita kan kerja di kantor lah. Rata-rata yang kantor lakukan apa? Jualan, teman-teman. Jualan. Kita kerja di kampus, jualannya apa? Bagaimana mendidik orang. Jualan gimana dia sekolah, jualan ilmu, berarti kan gitu. Kita kerja di tempat apalah, majority rata-rata lah jualan. Entah jasa, entah produk gitu, teman-teman. Nah, yang diomongin benar juga ya. Seorang pun yang sudah sukses, sudah jadi direktur, jadi apa, salah satu dreamnya pasti nanti pada saat resign pengen punya source money. Ya salah satunya apa? Entrepreneur. Dalam arti benar juga ya. Dan untuk jadi entrepreneur memang tidak mudah. Tapi basically-nya kita itu sudah ada, teman-teman. Kenapa? Tuhan menciptakan kita itu dari sel yang menang dari ribuan sel yang lain. Artinya kita sudah menjadi pemenang. Kedua, kita dengan orang lain gak ada yang sama identik 100%. Menurut saya benar juga ya. Nah, salah satu untuk menjadi penjual, pedagang, kita harus punya perbedaan dengan yang lain. Orangnya, gaya menjualnya, gaya ngomongnya, caranya. Dan Tuhan sudah memberikan itu. Setiap kita dengan orang lain pasti ada bedanya. Secara physically, secara pikiran, secara DNA-nya atau apanya, saya nggak ngerti deh. Tapi kita tuh mempunyai sesuatu yang perbedaan. Nggak ada yang kembar. Bahkan orang kembar pun nggak ada identik. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan pembeda. Pembeda supaya kita ada kelebihan buat dari rekan orang lain. Beda ini bisa menjadi kelebihan loh, teman-teman. Dan yang saya pahami sampai detik ini, kalau lu mau produk lu oke, jualan mau bagus, ya harus ada perbedaan dengan yang lain. Sama-sama jualan tempe, ini tempenya apa, ini tempenya apa, kita kasih lebihan dikit. Pembedanya apa? Bungkusnya pakai koran, bungkusnya pakai daun, enggak pakai bungkus. Nah, itu teman-teman. Jadi intinya yang ingin sampaikan adalah, ya saya ini belajar terus gitu loh, gagal salah walaupun mumet bro, mumet edan, stres loh, stres loh jualan TikTok. Dimanapun jualan stres, gila nih, gak bisa nih. Nah, mental pantang menyerah, mental ojo nyerah ini yang terus saya coba praktekkan. Karena nggak ada lagi yang bisa nolong nih, kanan kiri kanan, nggak ada yang paham di lingkaran saya gitu. Ya udah, praktek. Dan satu, percaya Gusti Allah yang memberikan jalan terbaik, teman-teman ya. Siapapun kita, berapapun usia kita, apapun background kita, jangan minder. Gak peduli siapa orang. Siapa nyangka saya kemarin ketemu Menteri Keuangan? Saya tidak menyangka. Ternyata beliau satu area dengan saya, bahkan istri saya hadap-hadapan dan masuk konten YouTube ini juga. Teman-teman kalau mau ngeliat apakah betul saya ngomong salah atau enggak, silahkan tonton YouTube saya. Di video anak saya main bola di Lebak Bulus, ada salah satunya di tengahnya saya kasih tanda panah bahwa itu ketemu Sri Mulyani di situ. Beliau kesorot, kerekod oleh HP ini. Ini bukti nyata bahwa Gusti Allah tuh kalau untuk mau merubah, untuk melakukan sesuatu sangat mudah. Saya jaringan nggak punya, network nggak punya, pertemanan nggak punya, tapi kok tiba-tiba bisa tersambung jeder. Walaupun cuma satu area. Dan yang saya nggak sangka juga, HP yang saya buat nge-record ini teman-teman, nge-record beliau juga. Itu kalau kita renungkan, kalau saya renungkan bahwa pasti ada something, ini kalau the power of money, the power of apa lagi gitu ya, yang kuantum, berpikir kuantum, bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya pancarkan, ini pasti ada sinkronisasi sinyal yang terhubung. Walaupun secara tidak langsung ke beliau langsung, tapi ini mulai tersambungkan. Dan someday, entah suatu saat, apakah langsung ke beliau atau orang lain, saya nggak tahu, who knows. Kalau yang saya impikan, saya pengen bisa jualan di situ dan suatu saat saya bisa berhasil, pasti ada sinyal yang tertembus ke sana. Entah ke sellernya, entah ke pembelinya, entah saya sekarang misalkan, saya sering banget memantau Mr. Beer tuh. Dia karena salah satu kiblatnya para affiliate ya, saya coba baca. Who knows, someday siapa tahu bisa ketemu beliau atau tersambungkan atau terapa, atau dengan Mas Hendra Setio. Saya suka dengan kesimpelannya, kerapihannya, gaya ngomongnya yang wow, tertata gitu ya. Terus apalagi
everyday 11. Saya pernah dengar tuh beliau kalau nggak salah punya 11 channel YouTube dan semuanya setiap hari upload. Crazy. How to manage. Akhirnya apa yang jadikan beliau tiap hari bisa ratusan juta. Gendeng gitu. Saya untuk memberikan 100.000 per hari masih mangap-mangap. Apalagi dari TikTok masih ya 50.000, 20.000, tapi tetap saya coba. Nggak ada kata telat teman-teman. Yuk kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.